Saudara saksi, Ya, seingat saya begitu. kapan dan di mana saudara pertama kali mengetahui adanya perbuatan dari terdakwa Haris Azhar dan Fathiyah Hodianti yang berhubungan dengan saudara, yang sehingga saudara melaporkan perbuatan kedua orang tersebut? Kapan pertama kali dan di mana? Silakan saudara jelaskan. Saya mendengarkan itu pertama dari staf saya, bidang komunikasi, saudara Singgi, dan memberi saya dan saudara Jody. Dan kemudian saya lihat dan tonton. Ya, saya terus terang sedih. Kenapa saudara Haris itu begitu melakukan ke saya? Saya baik sama dia kok. Mau dia minta tolong, mau sekolah, mau apapun mau saya waktu itu dorong dia ke Harvard untuk ambil doktornya. Dan dia bilang ya silakan Pak Luhut kalau bisa bantu saya. Tapi kemudian kami berapa lama tidak ketemu. Dan kemudian saya ketemu lagi, dia mengatakan dia tidak masuk di sekolah itu. Jadi tidak ada hubungan kami sebenarnya yang jelek. Dia minta tolong apa banyak kan, nanti saya akan tunjukkan SMS dia ke WA dia ke saya mengenai. Jadi yang mulia sebenarnya semua yang saya rasa sebagai manusia saya perlakukan semua dengan baik. Ya. Saudara, Silakan lanjut. saudara saksi, saudara saksi. Mohon izin terdakwa, ini kesempatan kami untuk membuktikan perkara ini. Saudara saksi, saudara berkedudukan sebagai korban dalam perkara ini. Mohon bisa dijelaskan, diterangkan lagi kerugian saudara sebagai korban. Ya saya terus terang kerugian material mungkin tidak ada perlu dihitung, tapi secara moral anak cucu saya dibilang penjahat, saya dibilang lot, saya dibilang apa lagi? Coba kalau saya tuduh Anda sebagai penjahat, Anda pencuri, itu kan Anda tidak bisa terima juga. Jadi yang mulia, itu menurut saya sebagai seorang tua dan sebagai seorang bekas prajurit saya di Kopassus sekian lama, saya tidak terima perlakuan itu. Tapi itu pun saya melaporkan tadi pada yang mulia, saya masih minta 2 kali untuk ada dia minta maaf. Itu pun tidak lakukan. Jadi mesti bagaimana? Saudara, Lanjut. saudara aksi Luhut Binsar Saudara Panjaitan. keluar aja kalau begini. Kalau saudara siap ini bicara, saudara menyeka. Saudara nanti punya kesempatan. Dia persidangan ini kan tidak relevan perkara ini tidak perlu disampaikan. Kita fokus pada perkara yang mulia. Iya, kita ini kan ada di dalam. Ini yang dia menyampaikannya di dalam acara. Lanjut silakan. Saudara saksi ya, sebagaimana diinformasikan sehubungan dengan dakwaan, ada suatu pembicaraan di YouTube dan YouTube juga membahas berkaitan dengan masalah penelitian. Apakah saudara pernah dikonfirmasi oleh kedua orang tersebut atau orang yang lain sebelum adanya publikasi atau sebelum dilakukannya penyiaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan saudara? Yang mulia itu yang salah satu yang saya sayangkan. Saya kan bisa ditanya, mau saudara Haris itu kapan saja telepon saya jawab. Kalau memang niatnya baik, dia gentleman, dia betul-betul seorang hak asasi manusia, dia bisa tanya saya, ada enggak? Kalau tidak tanya saya, dia akan bisa lihat di Kumham, saya punya enggak perusahaan itu, saya melakukan itu apa tidak, dan dia berani masih nuduh saya penjahat. Saya ini beberapa kali membantu luar negeri ini di daerah operasi militer. Anda belum pernah alami, Anda berani menuduh saya penjahat. Itu Pak, yang mulia saya tidak terima. Jadi membuat saya bicara keras seperti ini supaya kita tahu kita ini boleh berbuat apa saja, tapi harus bertanggung jawab. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Ini juga pada lawyer-lawyer muda saya sampaikan. Anda harus bekerja dengan tanggung jawab. Jangan hanya memporak-porak. Majelis keberatan, majelis keberatan. Saudara, Ini pertama majelis, kami berprofesi di sini didasari oleh undang-undang advokat. Kami punya hak, kami diatur oleh konstitusi. Jadi tolong majelis juga membatasi keterangan-keterangan saksi yang tidak relevan dan bahkan menyerang kami.
Jadi majelis juga jangan membiarkan ya bereksplorasi di luar pertanyaan jaksa dan bahkan mendiamkan ketika saksi menyerang kami. Mohon izin Ya majelis, sudah, kesempatan masih pada kami. sudah saya sampaikan. Jadi saudara menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan. Kemudian saudara juga tidak keluar dari apa yang menjadi permasalahan seperti itu. Baik, terima kasih majelis. Kalau memang dalam BAP memang seperti itu ya kami tidak membatasi. Saya Silakan. yang mulia nambahkan itu sebagai orang tua untuk memberi pembelajaran pada anak. Ya, silakan. Saudara saksi. Yang mulia, Ya cukup. Yang mulia, Ya cukup. yang mulia mohon izin bicara yang mulia. Silakan saudara. Ya sudah. Ya, Mohon izin melanjutkan. silakan Yang saudara mulia. menyampaikan sesuatu Yang mulia, mohon izin majelis. Kami ingin bicara majelis. Yang mulia, yang mulia mohon pastikan ruang persidangan ini adalah ruang aman yang mulia. Posisi saksi kita tidak bisa pungkiri adalah Menko Marves yang mulia. Jadi mohon pastikan perkataan, perilaku, sikap tidak melecehkan martabat dari advokat yang mulia. Terima kasih. saya boleh komentar yang mulia. Kami keberatan yang mulia. Tidak ada kesempatan untuk komentar yang mulia. Baik, sebenarnya apa yang diterangkan tadi masih sebatas konteks ya, sesuai dengan konteks ini ya. Silakan. Kalau kami di luar konteks silakan supaya jangan saudara Mohon izin keluar dari melanjutkan majelis. konteks. Ya, silakan lanjut. Saudara Persidangan ini Ya sudah. Silakan. dan yang mulia Silakan bertanya Pak. Silakan bertanya. kami mohon agar ketentuan di pasal 218 agar dipedomani dan ditegakkan oleh hakim yang mulia di mana dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan dan yang keduanya siapapun yang di sidang pengadilan Majelis, kami menunjukkan sikap hormat terhadap Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Advokat. Itu yang kami rujuk tadi saudara jaksa. Tolong dengarkan dengan baik-baik. Kami tidak merujuk pada kepentingan personal, kami merujuk pada konstitusi dan Undang-Undang mohon Advokat. izin melanjutkan majelis. Ya sudah. Mohon Baik, izin silakan lanjut. melanjutkan majelis. Supaya sesuai dengan konteks ya. Saudara saksi Luhut Binsar Panjaitan, apakah saudara memiliki perusahaan bernama PT Madinah Quratain atau memiliki perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan di Papua? Saya tidak punya sama sekali. Tidak memiliki sama sekali. Sama sekali tidak punya. Apakah saudara sebagai pribadi ini memiliki peranan dalam operasi militer di Kabupaten Intan Jaya, Papua untuk memudahkan ekonomi dan bisnis saudara? Tidak ada kaitannya dengan tugas pokok saya sebagai Menko Marves. Sebagai pribadi tidak pernah. Tidak pernah ada, tidak mungkin saya bisa memberikan gerakan-gerakan militer karena saya bukan sebagai aktif militer dan tidak pada posisi yang bisa memberikan arahan gerakan-gerakan. Berkaitan dengan lanjutan tadi, saudara saksi pernah mendengarkan atau mendapatkan informasi mengenai kesimpulan dari hasil kajian cepat dari organisasi masyarakat sipil Bersihkan Indonesia. Pernah mendapat informasi nggak kesimpulan berkaitan dengan penelitian tadi? Saya tidak pernah dapat Mendapatkan informasi mengenai kesimpulannya. Saya juga tidak pernah dapat yang saya dapat itu adalah setelah tinggi dengan Jody memberikan laporan tentang YouTube tadi. Apakah saudara saksi pernah mendapatkan informasi adanya ada orang lain yang tampil di YouTube yang bernama Wirya Supriyadi atau Owi? Jadi yang menjadi pembicara atau narasumber tadi itu bukan hanya Fathia, namun ada juga yang bernama Wirya Supriyadi alias Owi. Dan dalam hal ini tidak saudara laporkan. Saya tidak ingat. Tidak ingat saudara ya? Oke, berikutnya.